ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وأولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن الحبشي وإلى روح الحبيب أحمد بن الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن أبي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن وإلى روح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علوي المالكي ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب أبو بكر الأدني بن علي المشهور وإلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم وتلامذتهم أجمعين ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان مع اللطف والعافية وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا خصوصا Hartanti binti Asanah Wasariyah binti Sanwintana dan semua yang sakit di antara kita, keluarga kita, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syifaan ajilan ghaira ajilin ya syafi ya syafi ya syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru sagaman wala alama ya kafi ya wafi irfa' anhum kulla ta'abin syadid wa qihim min al-haddi wal hadid wal marad syadid wal jaysh al-adid ja'alhum nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa baha'in baha'ik ata'an min ata'ik حراسة حراستك تأييدا تأييدك يد الجلال والإكرام والمواهب الإضام أسألك أن تكفيهم من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين ويطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian Kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu, pembahasan terakhir kita masalah bagaimana memperlakukan budak atau hamba sahaya, begitu juga asisten rumah tangga, berkaitan dengan asisten rumah tangga. Kemudian kita lanjutkan berikutnya halaman berapa itu? 301 ini ya. Halaman 301. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa ammal ihsan ilal jiran. Nah, sekarang kita menginjak kepada perbuatan baik kepada tetangga, jiran. Islam ini sampai mengatur hubungan antara diri kita dengan tetangga. Bukan cuma dengan keluarga, tapi juga dengan tetangga. Sedangkan perbuatan baik terhadap tetangga, faqad amarallahu bihi. Allah telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an.
Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian menyekutukannya dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan setelah itu berbaktilah kepada kedua orang tua. Wabidzil qurba, berbuat baik juga kepada kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, berbuat baik pula terhadap orang-orang yang miskin di antara kalian. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan berbuatlah baik pula kepada tetangga yang letaknya dekat dengan kamu dan tetangga yang letaknya jauh. Dari sini kita bisa tahu juga berarti tetangga itu ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Kedua-duanya kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka semua. Waqad Adzama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqal jar. Di samping ayat suci Al-Qur'an menjelaskan perintah untuk berbuat baik kepada tetangga, di samping itu di dalam hadis juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahkan Nabi itu mengagungkan hak tetangga. Artinya kalau hak tetangga itu diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW, berarti kewajiban seseorang berbuat baik kepada tetangganya itu kewajibannya sangat dituntut di dalam agama Islam. Nah, bagaimana zaman sekarang banyak orang Islam hanya mengetahui syariat Islam itu hanya sekedar sholat, membaca Al-Quran, sunnah qabliyah ba'diyah, sunnah duha, dzikir, sholat tahajud, selesai. Sama tahsin Quran, selesai. Tapi Al-Qurannya itu sendiri tidak pernah didalami, tidak pernah dipelajari. Padahal di dalamnya ada aturan-aturan yang kalau kita tidak menjalankan aturan-aturan tersebut, maka kita belum sempurna keislamannya. Nah, aturan-aturan yang dijelaskan paling banyak di dalam ayat suci Al-Quran itu, yang paling banyak dan yang paling panjang penjelasannya, itu justru aturan-aturan yang terkait hubungan antara makhluk dengan makhluk. Kalau aturan antara makhluk dengan Allah itu simple. Jelaskan sholat, tata caranya, belajar khusyuk, belajar hudur, selesai. Aturan antara makhluk dengan makhluk ini loh, yang paling harus diperhatikan. Nah, banyak sekali orang yang berhasil, dalam tanda kutip, berhasil menegakkan hubungan antara dirinya dengan pencipta, tapi dia gagal dalam menegakkan hubungan antara dirinya dengan makhluk, dan pada hakikatnya orang yang gagal melaksanakan tanggung jawabnya terhadap makhluk Allah, itu berarti dia gagal dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah tidak menginginkan kita itu hidup egois di muka bumi ini. Nah, kita sekarang menilik bagaimana Rasulullah SAW mengagungkan hak tetangga itu. Wa hatta 'alal ihsan ilaihi, dan Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Yang pertama, menjaga hak tetangga. Kalau menjaga haknya tetangga, itu berarti kalau tidak kita jaga, kita berbuat zalim. Jadi Nabi Muhammad pertama menjelaskan kepada kita hak-hak tetangga agar kita tidak mendolimi tetangga kita. Kita tahu batasan ini ya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu bahkan mengajak kita bukan sekedar untuk tidak melanggar hak tetangga, tapi mengajak kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Berbuat ihsan kepada tetangga. Wa balagha fin nahyi an idzaihi, dan Nabi Muhammad SAW sangat melarang kita untuk mengganggu tetangga. Balagha fi nahyihi artinya Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan larangan
yang sangat besar sekali. Larangan yang sangat keras sekali dari Nabi Muhammad SAW dalam gangguan terhadap tetangga. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Hatta qala alaihi salatu wassalam, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu bersabda mengenai tetangga itu, mazala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Kata Rasulullah SAW, Jibril itu terus-menerus mewasiatkan kepadaku agar menjaga hubungan dengan tetangga. Jibril ini ya, terus-menerus. Jadi Jibril ini mengingatkan Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga, itu tidak sekali dua kali. Tapi Rasulullah SAW mengatakannya, mazala itu terus-menerus. Datang satu kali, datang kali yang kedua, datang yang ketiga kali, datang yang keempat kali, terus-menerus mewasiati Nabi Muhammad SAW agar memperhatikan hak-hak tetangga itu dan menjelaskan hak-hak tetangga. Kata Rasulullah, karena terlalu seringnya Jibril itu datang terus mengingatkan Nabi tentang tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu ay yaj'al lahu nasiban minal irthi fi mali jarihi. Sampai-sampai karena terlalu seringnya Jibril itu mengingatkan aku tentang hak tetangga, sampai-sampai aku ini menduga nanti jangan-jangan tetangga itu juga dapat warisan kita. Kata Rasulullah SAW, jangan-jangan kalau ada keluarga saya yang meninggal, saya dapat warisan, tetangga itu jangan-jangan juga nanti akan disyariatkan tetangga itu dapat warisan kita. Karena tetangga yang dekat itu pasti tahu kalau keluarga kita ada yang meninggal, kita dapat warisan. Tetangga itu pasti tahu karena dia tinggalnya dekat dengan kita. Nah, jangan-jangan karena uang denger ini ya, uang tahu ini, tetangga ini bisa dapat warisan juga ini, jangan-jangan, kata Nabi Muhammad SAW, karena terlalu seringnya Jibril itu mewasiatkan Nabi agar berbuat baik kepada tetangga. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman akan adanya hari akhir. Nabi kalau bersabda dimulai dengan siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, itu menunjukkan apa yang mau dia sampaikan itu sesuatu yang penting. Mengapa? Beriman kepada Allah, Allah memperhatikan tingkah laku kamu. Beriman kepada hari akhir, di hari akhir itu segala amal perbuatan dan ucapan kita itu dibalas. Kalau kamu masih beriman Allah itu ada dan melihat tingkah laku kamu, dan kalau kamu itu beriman bahwa setiap perbuatan dan ucapanmu itu nanti dibalas di hari akhir, kata Nabi Muhammad SAW, fal yukrim jarahu, hendaklah dia itu memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Hati-hati, itu maksudnya Rasulullah ini mau mengatakan hati-hati loh. Kalau kamu masih percaya enggak Allah itu ada? Masih. Kamu masih percaya enggak nanti di hari akhir semua orang itu dihisab, dibalas? Masih percaya? Nah, kalau masih percaya, hormati tetangga. Sebab banyak orang yang tidak menghormati tetangganya, nanti tetangganya itu menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda mengenai tetangga di hadis yang lain, man adza jarahu faqad adzani. Bayangkan, siapa yang mengganggu tetangganya, maka dia telah mengganggu aku. Nabi itu sampai melindungi tetangganya siapapun gitu ya, Nabi. Sampai memasukkan dirinya ke dalam tetangga siapapun. Siapa yang mengganggu tetangganya, maka dia telah mengganggu aku.
karena aku tidak suka dengan perbuatan orang yang mengganggu tetangganya. Berarti kalau mengganggu Nabi, siapa yang nuntut nanti? Kalau ada orang ganggu Nabi, yang balas orang itu siapa? Nabi tidak pernah balas. Nabi itu tidak pernah membalas. Tapi kalau ada orang yang mengganggu Nabi Muhammad, itu yang membalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Ya. Nah, Nabi sendiri yang mengatakan siapa yang mengganggu tetangganya, maka dia mengganggu aku. Makanya ditutup hadisnya, waman adzani faqad adzallah. Siapa yang mengganggu aku, maka dia akan mengganggu Allah. Padahal Allah tidak bisa diganggu. Artinya Allah itu tidak mungkin bisa diganggu. Tapi siapa yang menggangguku, kata Rasulullah SAW, maka dia menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada keterkaitan itu ya, antara tetangga, mengganggu tetangga dengan mengganggu Nabi, dan mengganggu Nabi maka akan mendatangkan bala bencana dari langit. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang mengganggu tetangganya tidak akan selamat hidupnya, karena dia telah mengganggu sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadikan Allah itu murka. Nah, ini penting sekali. Berapa banyak orang rajin sholat, rajin ngaji, tapi kerjaannya ganggu tetangga, hidupnya ya tidak akan nyaman hidupnya. Loh, saya itu sudah sholat loh, ya kamu sholat. Saya sudah ngaji, ya kamu ngaji. Tapi perbuatan kamu bagaimana? Dengan orang tuanya hubungannya tidak baik, dengan pasangan hidupnya hubungannya tidak baik, dengan anaknya hubungannya tidak baik, dengan pembantunya hubungannya tidak baik, dengan tetangganya juga tidak baik. Habis ini orang. Pahala sholat dan pahala Al-Quran, pahala zikirnya, pahala puasa sunnahnya, nanti bisa habis ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala buat bayar denda kelakuan buruknya kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam riwayat yang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wallahi la yu'minu man lam ya'man jarahu, la yu'minu man lam ya'man jaruhu bawa'igahu, yakni bidzalika syarrahu wa adzahu wa fitnatahu. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, sumpahnya siapa ini? Sumpahnya Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, tidaklah beriman seseorang yang tetangganya itu tidak merasa aman. Nah, demi Allah, tidaklah beriman, kata Rasulullah, tidaklah beriman seseorang yang karena dia tetangganya itu tidak aman dari gangguannya. Belum beriman orang yang seperti itu. Nabi mengatakan la yu'min, tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna iman seseorang walaupun dia sholat sampai pecah kepalanya, walaupun dia ngaji setiap hari khatam Quran, walaupun dia zikir jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu setiap hari. Tidak beriman, kata Rasulullah SAW, kalau kamu belum menjadikan tetangga kamu yang berdampingan dengan kamu itu merasa aman karena berdampingan dengan kamu. Belum beriman kamu ya. Kalau tetangga kamu merasa terganggu dengan kamu, maka kamu belum beriman. Wallahu a'lam bissawab. Wa haqqul jar azim. Dari ayat dan hadis di atas, kata beliau, kita bisa mengetahui haknya tetangga itu sangat agung, besar. Wal ihsan ilaihi min ahammil muhimmat fid din. Haknya tetangga sangat agung, dan perbuatan baik terhadap tetangga itu termasuk perkara yang sangat dipentingkan di dalam agama. Sangat dipentingkan di dalam agama. Wala yatimmul ihsan, dan kebaikan seseorang, orang itu
ada derajat iman, derajat Islam, derajat iman, derajat ihsan. Kan manusia itu rukun agama itu kan ada 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan itu perbuatan baik. Kita ini selalu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus beradab di buminya Allah Subhanahu wa taala. Islam itu rukun Islam itu, iman rukun iman. Ihsan itu dianggap orang yang berbuat baik karena menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan sempurna kebaikan seseorang itu. Kebaikan seseorang itu tidak sempurna kecuali kalau mau sempurna 1, bikaffil adza anhu. Kalau dia mau sempurna, 1 yang harus dia lakukan terhadap tetangganya, dia menjaga dirinya untuk tidak mengganggu tetangganya. Subhanallah. Pertama, kalau kita mau sempurna perbuatan baik kita terhadap tetangga ini, 1, jaga diri kita jangan sampai mengganggu tetangga kita. Bagaimana mengganggu tetangga itu bisa macam-macam. Bisa kepo. Tetangganya punya apa-apa dia ngintip dari luar. Dia mau tahu dari luar. Tetangganya keluar dari rumah ditanya, mau kemana? Datang dari pergi ditanya, dari mana? Itu mengganggu itu ya. Urusan apa? Kamu kok ngurusi perihal orang ini ya? Tidak boleh tanya seperti itu namanya fudul. Fudul itu mau tahu urusan orang, mau kemana? Ya biarkan dia pergi, tidak usah ditanya mau kemana. Kalau mau nyapa itu bukan mau kemana, bukan dari mana. Itu namanya bukan nyapa, itu kepo, itu mau tahu urusan orang. Kalau mau menyapa orang itu selamat pagi, assalamualaikum, sabahul khair, selamat pagi. Ketemu sore hari, masaul khair, selamat sore, assalamualaikum, sehat pak. Nah itu caranya mau nyapa seperti itu. Tapi ada orang nggak tahu caranya menyapa. Tetangganya mau jalan itu tadi, mau kemana? Dari mana? Nah orang mau jawab bagaimana itu? Kan tidak semua saya mau kemana harus saya bicarakan sama orang. Iya kan? Nah, itu tidak sopan. Tidak boleh tanya seperti itu. Itu sudah cukup mengganggu. Nah, apalagi kalau sampai menyakiti dengan lisan, memfitnah, atau sampai berbuat jahat, menekan tetangganya. Itu sudah kelewat batas itu. Nah, hati-hati dari perbuatan seperti itu. Nah, pertama, perbuatan baik dengan tetangga, menjaga diri kita, jangan sampai mengganggu tetangga. Oh, saya mau memperbaiki rumah, berarti ada suara pukul besi, ada suara geraji, ada suara mesin, sekarang pakai mesin. Tetangganya terganggu enggak? Minta izin dulu. Kalau enggak diizinkan ya jangan dilakukan. Minta izin dulu kepada tetangganya. Buat menambal perasaannya, antar-antar makanan, kasih dia dijamu di ini supaya dia itu bisa hatinya tidak panas. Tapi kalau sudah tutuk-tutuk, pukul-pukul, tak-tok setiap hari izin enggak, makanan enggak ada yang datang, batunya jatuh ke sebelah lagi loh. Aduh, tambah parah itu ya. Nah, belum lagi tukangnya kadang-kadang tidak tahu adab, naik dari tetangganya sebelah, pecah semua gentengnya, bocor. Rumah kita bagus, rumahnya tetangga jadi bocor. Nah, ini orang yang tidak punya adab, itu kamu sudah ganggu itu, sudah mengganggu. Orang itu harus berakhlak. Orang Islam itu harus berakhlak, harus ihsan. Grade pertamanya ihsan itu tidak mengganggu. Itu tingkat pertama itu, tidak mengganggu. Itu baru tingkat pertama. Yang kedua, wahtimalil adza minhu.
in adzaka. Ini yang kedua. Menanggung beban gangguan dari tetangga kepada kita jika tetangga kita itu ganggu kita. Wah, ini lebih berat lagi nih ya. Kita sudah tidak ganggu tapi dia yang ganggu. Nah, kalau orang Islam bagaimana? Diganggu tetangga, diam. Tidak membalas gangguan dengan gangguan. Loh, diam itu berarti kita disakiti, diam aja. Tidak berbuat apa-apa. Ya boleh kamu berbuat apa-apa. Berbuat kamu boleh. Maksudnya ketika ada gangguan dari tetangga kamu boleh datang menyelesaikan masalah tapi dengan cara yang baik-baik. Bukan menyelesaikan masalah dengan masalah. Itu namanya bukan menyelesaikan masalah itu ya. Menyelesaikan masalah dengan masalah itu bagaimana? Diganggu, balas ganggu. Oh, saya dicaci, saya balas nyaci. Itu kamu tidak sedang menyelesaikan masalah. Atau tetangga kamu bangun tidak pakai perasaan sampai jam 12 malam masih mukul-mukul dinding sampai kamu tidak bisa tidur semalam umpamanya. Ini ganggu enggak? Ganggu. Saya berarti tidak tidur tidak apa-apa semalam, diam aja. Ya kalau kamu kuat tidak apa-apa. Tapi kalau kamu mau ke tempat tetangga kamu memberitahu, Pak berhenti dulu, lanjutkan besok lagi. Dengan cara yang sopan itu sah-sah saja. Yang penting kamu tidak menyakiti, tidak membalas gangguan dengan gangguan. Jadi yang pertama tidak mengganggu tetangga, yang kedua sabar dari gangguan tetangga. Nah, saya katakan tadi sabar itu tidak harus diam, tidak berbuat apa-apa. Boleh kita bertindak, tapi bertindak yang benar, bukan bertindak yang gegabah. Kemudian ma'astina'il ma'ruf wa badlil ihsan ilaihi hasabil istita'ah. Nah, ini grade yang ketiga, kalau kita lakukan tiga-tiga ini sempurna ini ya. Yang ketiga, berbuat istina'il ma'ruf, berbuat kebaikan dan berkorban untuk tetangga. Berbuat kebaikan dan berkorban untuk tetangganya hasabil istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi bagaimana maksudnya berbuat kebaikan? Berbuat kebaikan itu kalau ada syukuran, tetangganya diundang, buat makanan, dia dapat makanan, dibagikan ke tetangganya. Dari pasar beli ikan 2, yang setengah kasihkan tetangga, itu namanya berbuat ma'ruf, istina'il ma'ruf. Wa badlul ihsan, berkorban untuk keluarganya. Umpamanya tetangganya perlu pertolongan, dia datang ke rumah tetangganya, ikut menolong. Ada kematian, dia ikut datang menjenguk. Kalau tidak punya kemampuan untuk memandikan jenazah, dia yang bergerak mencarikan orang yang tukang memandikan jenazah atau menyediakan ambulannya, menyolatkan atau bahkan sampai mengantarkan jenazah di berkuburan. Itu namanya berkorban untuk tetangga. Nah, ini namanya ihsan, perbuatan baik yang sempurna seperti ini. Jadi yang pertama tadi tidak mengganggu, yang kedua sabar jika diganggu, yang ketiga berbuat baik dan berkorban untuk tetangga. Subhanallah. Sesuai dengan kadar kemampuan. Wadzalika, dan apa yang saya sebut tadi, kata beliau, itu semua itu tadi 3 hal itu, wasfu kulli mu'min kamilil iman. Inilah sifat atau tabiat atau perangai seorang mukmin, seorang beriman yang imannya sempurna. Jadi yang imannya sempurna ini bukan yang ngajinya meliak-liuk. Enggak. Yang imannya sempurna itu bukan yang hafid Quran. Enggak.
Yang imannya sempurna bukan yang hafal hadis dengan perawi-perawinya, enggak. Yang imannya sempurna bukan orang yang zikirnya ratusan ribu, enggak. Yang imannya sempurna itu yang hubungannya dengan makhluk itu hubungannya baik. Itu orang yang imannya sempurna. Hubungannya dengan Allah baik dan hubungannya dengan makhluk juga baik. Itu orang yang sempurna imannya. Itu orang yang sempurna imannya. Nah, ciri-cirinya orang yang sempurna dengan imannya diantaranya hubungannya dengan tetangga seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi kalau kita lihat ada orang dengan tetangganya itu baik sekali, perhatian sekali. Oh, ini berarti ciri-ciri orang yang beriman. Nah, bagaimana orang yang beriman dan imannya sempurna? Nah, sekarang bagaimana di kota besar seperti Jakarta ini ya? Nah, mungkin kalau di kampung seperti ini masih dekat hubungannya dengan tetangga. Tapi kalau yang di komplek, di perumahan yang sudah di jalan besar, tetangganya siapa enggak kenal dia. Ada orang kaya pergi keluar dari rumahnya meeting rapat. Dia punya usaha, rapat dengan pengusaha lain. Rapat di satu tempat, ketemu ini kisah nyata ini ya. Saya kenal soalnya dengan orangnya. Rapat, ketemu di restoran mana, meeting. Dia rapat membahas ini bagaimana kerjasama usaha perusahaan kita ini. Dua perusahaan mau usaha bareng-bareng ini ya. Habis itu selesai, tuker-tukeran kartu nama kan. Ini alamat saya, ini mana alamat kamu. Ternyata tetangga belasan tahun. Kamu sejak kapan tinggal di sini? Oh, saya sudah dari tahun berapa? Saya juga dari tahun berapa? Baru ketemu di restoran karena mau ada kerjasama di perusahaan. La haula wala quwwata illa billah. Ini puluhan tahun ini kamu kemana? Tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu, tidak pernah datang kalau diundang. Yang ini juga diundang, tidak pernah datang. Nah, bagaimana mau menjalankan ihsan? Bagaimana mau menjalankan ihsan? Tapi itu masih lebih lumayan daripada tetangga yang saling berinteraksi tapi saling menyakiti. Nah, itu lebih parah lagi itu. Itu lebih sakit itu ya, kitanya sudah baik. Sebetulnya kalau kita berbuat baiknya itu ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mau tetangganya baik, mau tetangganya buruk terhadap kita, itu tidak ada urusan. Yang penting kan pahalanya sudah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan baik kita kepada manusia, suami berbuat baik kepada istri, istri berbuat baik kepada suami. Kalau tidak dibalas, umpamanya istri baik kepada suaminya, suaminya tidak baik kepada dia, hilang tidak pahala kebaikannya? Tidak hilang pahala kebaikannya. Karena pahala kebaikan kita itu yang menyimpankan Allah Subhanahu wa taala, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap kebaikan dari makhluk. Kalau kita mengharapkan kebaikan dari makhluk, justru kita tidak ada pahala yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibalas itu kebaikan baik kamu itu sudah dibalas gitu ya. Nah, jadi jangan mengharap balasan dari makhluk. Kalau makhluk yang kita berbuat baik kepadanya baik, makhluknya baik, ya alhamdulillah. Kalau tidak baik, kalau dia malah justru mengganggu kita, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kebaikan saya itu ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kama qala alaihi salatu wassalam. Ini ciri-ciri seorang beriman yang sempurna keimanannya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsin mujawarata manjaruka takun mu'minan, kata Nabi Muhammad SAW. Ahsin mujawarata manjaruka takun mu'minan. Perbaikilah, mujawarah itu perbaikilah posisi kamu yang berdampingan dengan orang-orang yang bertetangga dengan kamu.
Perbaikilah hubungan tetangga kamu dengan orang-orang yang bertetangga denganmu, takun mukminan, maka kamu akan menjadi orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Artinya dari hadis ini kita bisa mengetahui kalau kita tidak memperbaiki hubungan dengan tetangga, maka iman kita ini termasuk iman yang tipis. Wa ahaggul jiran bil ihsan al agrab minhum baban ilaika fal agrab. Tetangga yang paling berhak mendapatkan kebaikan kamu adalah tetangga yang pintunya terdekat dengan pintu rumah kamu, dan yang terdekat. Lebih dekat itu lebih berhak mendapat kebaikan kamu. Lebih jauh itu yang nomor 2, prioritas. Kalau kamu punya umpamanya makanan cukup untuk satu rumah, ya tetangga yang sebelah kamu itu yang paling dapat pertama. Nah, kalau cukup buat 2 rumah, kanan kiri. Kalau cukup buat 3 rumah, kanan kiri yang kedua. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, wafil hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan, inna minal jiran man lahu thalatha huguk. Sesungguhnya inna minal jiran man lahu thalatha huguk, sesungguhnya termasuk tetangga yang memiliki 3 hak bagi kamu. Sesungguhnya tetangga yang punya 3 hak. Ada tetangga, jadi salah penerjemahan saya. Inna minal jiran man lahu thalatha huguk, gitu ya. Jadi sesungguhnya sebagian tetangga itu ada yang memiliki 3 hak. Siapa itu tetangga yang memiliki 3 hak? Wah, banyaknya, haknya ada 3 terhadap kita. Kalau kita tidak penuhi haknya, berbahaya ini. Siapa tetangga yang punya 3 hak? Wa huwa al-jar al-muslim dzul qarabah. Tetangga yang muslim dan punya hubungan kerabat denganmu, itu punya hak 3. Apa haknya 3? Hak hubungan kerabat, hak sama-sama orang Islam, dan hak tetangga. Hak kekerabatan, hak muslim sama muslim, hak tetangga. Ini tetangga yang punya hak 3. Wa minhum man lahu haggan. Dan di antara tetangga yang lain ada yang punya hak 2 terhadap kamu. Siapa itu? Wa huwal jarul muslim. Tetangga yang muslim. Haknya ada 2. Hak apa? Hak sebagai sesama muslim dan hak sebagai tetangga. Wa minhum man lahu haggun wahidun. Di antara tetangga itu ada yang punya hak 1. Apa haknya? Siapa tetangga ini? Wa huwal jarudz dzimmi, yaitu tetangga non muslim. Tetangga non muslim itu masih punya hak terhadap diri kamu. Apa haknya? Hak sebagai tetangga. Kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, fandur. Lihat ini, perhatikan hadis Nabi ini. Kaifa athbata lil jar adzimmi, bagaimana Rasulullah itu memastikan untuk tetangga non muslim, memastikan haknya tetangga non muslim padahal ma'akufrihi, padahal dia itu seorang yang kafir. Orang kafir kalau itu tetangga kita, dia itu masih punya hak sebagai tetangga. Kita tidak boleh mengganggunya, tidak boleh menyakitinya, dan bahkan kita harus berbuat baik. Kalau kita makan, dia juga harus makan. Kata beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad, coba kamu perhatikan ini haknya tetangga ini. Tetangga yang kafir pun kamu tetap harus berbuat baik kepada tetangga tersebut, ma'arif bihi
uzma ta'kidi haqqil jar wa mahallihi minaddin. Perhatikan besarnya kepastian hak tetangga dan posisinya di dalam agama ini sangat besar sekali, sehingga walaupun dia non-muslim kita tetap harus memperhatikan. Kalau dia sedih, ya kita bisa menghibur, kita harus menghibur walaupun dia itu non-muslim. Walaupun non-muslim. Kalau dia tidak bisa makan, kita punya kelebihan makanan, ya kita wajib memberikan makan kepada dia walaupun dia itu non-muslim. Walaupun non-muslim. Punya hak apa dia? Hak sebagai tetangga kamu. Hak sebagai tetangga kamu. Fa'alaika rahimakallah. Maka bagi kalian semua, wajib bagi kalian semua, semoga Allah merahmati kalian. Wajib bagi kalian bil ihsan ila jiranik, berbuat baik terhadap tetangga kamu hasabil imkan, sesuai dengan kemampuan kamu yang memungkinkan. Hasabil imkan, berbuat baik kepada tetangga sesuai dengan kemampuan kamu, ba'da kaffil adza anhum mutlaqan. Lihat ini, perhatikan kata-kata ini ya. Ini ada banyak isyarat di dalam kalimat ini ya. Maka wajib bagi kamu bil ihsan ila jiranik, berbuat baik kepada tetanggamu hasabil imkan, sesuai dengan kemampuan. Mampunya berbuat baik sampai berapa, ya itu yang kamu lakukan. Mampunya 1, ya 1 itu. Mampunya 2, ya 2. Tidak ada paksaan dalam berbuat baik, tidak ada target dalam perbuatan baik. Tapi giliran menjelaskan kamu juga harus menjaga jangan sampai mengganggu tetanggamu. Jadi berbuat baik ba'da kafil adza, berbuat baik setelah kamu menjaga dirimu dari mengganggu tetangga. Artinya kalau kamu berbuat baik, tapi kamu masih mengganggu tetangga, tidak ada gunanya perbuatan baik kamu. Nomor 1 itu tidak mengganggu. Mau apa orang berbuat baik tapi mengganggu? Namanya bukan berbuat baik itu. Nomor 1 itu tidak mengganggu terlebih dahulu. Berbuat baik itu setelah kamu tidak mengganggu. Kita mau tidak dikasih oleh orang nasi 1 piring umpamanya. Oh ini ada antar-antar nasi 1 piring. Habis itu kita dicaci maki. Apa manfaatnya nasi 1 piring ini? Dikasih uang umpamanya. Ini ada uang 500.000 ya. Oh ya terima kasih. Habis itu kita dicaci maki. Buat apa? Lebih baik tidak usah memberi saya uang 500.000 tapi jangan caci maki saya. Nomor 1 itu jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Berbuat baik itu setelah tidak mengganggu. Nah, tapi giliran nasihat beliau kafil adza anhum mutlaqan, bukan hasab istita'ah, bukan hasabil imkan ya. Tidak mengganggu itu mutlak. Bukan jangan ganggu tetanggamu sesuai dengan kemampuanmu, tidak ada. Saya mampunya tidak mengganggu, cuma mukul saja. Tapi kalau nyaci maki saya belum bisa. Tidak ada. Kalau tidak mengganggu itu mutlak. Jangan mukul, jangan nyaci maki, jangan fitnah, jangan macam-macam, jangan mengganggu. Mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Tapi kalau berbuat baik, semampu kamu. Ada tawarannya nih ya, ada semampu kamu. Sama seperti itu dalam bermaksiat. Tidak bermaksiat kepada Allah itu mutlak. Orang itu tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutlak. Tapi kalau sunnah-sunnah sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, wahtimalil adza minhum ingkan, dan hendaklah kamu juga menanggung bersabar dari gangguan tetangga kamu ingkan
jika kamu mampu. Wasta'in billah wasbir, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Bersabar dari gangguan tetangga itu pahalanya sangat besar. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita mampu bersabar, pahalanya sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikaruniai oleh Allah nanti akhlakul karimah, akhlak yang terpuji seperti Nabi Muhammad SAW. Buatan dan ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu namanya orang yang bersabar. Makanya kemudian dia disebut oleh Allah di dalam ayat suci Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu itu hai Muhammad SAW berada dalam budi pekerti yang mulia. Kalau kita setiap hari berdoa, ya Allah, karuniai saya akhlak yang mulia ya Allah, nanti Allah akan mendatangkan satu orang yang mengganggu kita, supaya kita punya akhlak yang mulia kan. Kalau tidak ada yang ganggu, kita taunya kita sudah berakhlak atau tidak dari mana kita. Mulai dari yang kecil-kecil, ada binatang gigit kita, digigit binatang, kalau melotot langsung, belum lulus kamu, nanti besok digigit lagi yang sebelah kiri. Nah, mulai kalau sudah lulus ada lagi yang datang, tahu-tahu nyaci maki kamu di jalan, ini orang tidak kenal, tidak sahabat, tahu-tahu nyaci maki saya. Kalau kamu mau punya akhlak yang mulia, ya sudah, tidak usah dilayani orang seperti itu, tinggal aja, selesai. Nah, ini nanti kita bisa dapat predikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, umumnya yang ganggu kita itu ya orang yang kenal lah dengan kita. Kalau tidak yang di dalam keluarga, nasallallahu al-afiyah, atau yang punya hubungan kekerabatan, atau yang di tetangga kanan kiri itu ya, atau yang sekampung. Nah, tapi kalau diganggu, ya kamu harus bersabar, ihtimal, tampung, pikul itu gangguan itu, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan pikul atau bersabar itu bukan berarti kita pasif, tidak boleh bertindak loh ya. Boleh kita bertindak tapi dengan cara yang baik, cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar gangguan itu, semakin kita membalasnya dengan akhlak, dengan santun, dengan akal. Karena orang kalau sudah tidak punya kesabaran, sedikit-sedikit marah dia. Orang kalau gampang marah, itu tindakannya tidak mungkin dikontrol dengan akal. Nah, nanti dia kalau sudah kemarahan itu menguasai hatinya, ucapannya bisa ngawur, tindakannya bisa salah. Tapi orang yang sabar mengembalikan segala sesuatu, idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu orang yang akalnya selalu sadar. Nanti ucapannya selalu tepat, tindakannya juga selalu tepat. Nah, banyak orang zaman sekarang ini yang menanggalkan sifat sabar. Katanya Islam, menunjukkan ciri-ciri keislamannya dengan atribut-atribut Islam, tapi dia menanggalkan sifat sabar, sehingga yang tampak nanti perilakunya perilaku orang yang bukan Islam, seperti orang yang tidak kenal agama, seperti orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti orang di luar sana menyangka, tapi bertindak dengan ucapan dan perbuatan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim." Kata Allah, tidaklah diberikan, hanya itu kembali ini ayat sebelumnya tentang sifat-sifat orang yang baik. Tidaklah dikembalikan sifat-sifat baik tersebut. Ini kalau tidak salah ayat sebelumnya kan wa ma yastawil hasanatu wala sayyi'ah atau apa, nanti dilihat lagi ya. Coba dilihat lagi ayat sebelumnya apa, tentang kebaikan dan keburukan. Tidaklah dianugerahkan sifat-sifat baik
illal ladzina sabaru, kecuali kepada orang-orang yang bersabar. Lihat ini. Sifat-sifat perangai baik itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang. Siapa yang dapat sifat-sifat yang baik, perangai yang baik? Hanya orang-orang yang bersabar. Kalau kita punya sifat sabar, nanti kita akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala perangai tabiat yang baik. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidaklah perangai sifat-sifat baik itu diberikan kecuali kepada orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Orang yang berakhlak, syaratnya mau punya akhlak yang baik, syaratnya adalah harus bersabar. Dan orang yang berakhlak baik itu kata Allah Subhanahu wa taala dzu hadzin azim. Mereka itu memiliki keberuntungan yang sangat besar sekali. Kalau dia punya akhlak. Nah, ini tinggal sedikit kita lanjutkan ya. Tinggal sedikit ini. Wa qad dzakara al-Imam Hujjatul Islam fil Ihya wa ghairi. Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya dan selain beliau juga atau di selain kitab Ihya menyebutkan hadisan, sebuah hadis jami'an yang hadis itu mencakup fima yambaghi lil jar ayyaf'alahu ma'ajarihi. Sebuah hadis yang mencakup hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang tetangga kepada tetangganya. Faqala rahimahullah. Beliau Imam Ghazali itu menyampaikan riwayat tersebut. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, atadruna ma haqqal jar? Nabi bertanya kepada sahabatnya, tahukah kalian apakah haknya tetangga itu? Mereka sahabat itu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi menjelaskan, inista'ana bika a'antahu. Haknya tetangga itu, kalau dia minta bantuan kamu membantunya. Itu haknya tetangga. Wa inistaghradaka aqradtahu. Kalau dia datang ke kamu mau pinjam uang, kamu pinjemi uang. Itu tetangga, haknya tetangga. Wa iniftagara jutta alaihi. Kalau dia datangnya bukan minjem uang, tapi dia itu datang fakir sebagai fakir, membutuhkan bantuan kalian, memerlukan belas kasih kalian, jutta alaihi, maka kamu akan menganugerahi dia apa yang dia perlukan. Ya Allah, ini haknya tetangga loh ini ya. Berat loh ini ya. Kemana kita ini selama ini ya? Tetangga itu ya sudah kadang-kadang keluarga sendiri aja tidak kita perhatikan ini ya. Ini haknya tetangga ini luar biasa ini. Wa in maridha uttah. Kalau dia sakit kamu menjenguknya. Wa in mata tabi'ta janazatah. Kalau dia meninggal kamu mengantarkan jenazahnya. Wa in asabahu khairun. Kalau tetangga itu dapat keberuntungan, dapat kebaikan. Tetangganya umpamanya dapat mobil. Zaman sekarang ya tetangganya dapat mobil. Wah, merah mukanya langsung marah, hasad, iri hati. Tapi yang betul bagaimana? Kalau tetangganya dapat kebaikan, hanak tahu, kamu datang ke tetangga kamu, alhamdulillah, kamu ikut seneng, kamu kasih selamat tetangga kamu. Selamat, kamu baru dapat rezeki. Selamat, kamu baru dapat anak. Nah, itu haknya tetangga untuk kita selamati. Kita selamati, kata Rasulullah SAW. Wa in asabathu musibatun. Kalau tetangga kita dapat musibah, zaman sekarang kalau dapat musibah, nah rasain. Tadi malam rame, saya tidak bisa tidur, ini kualat tetangga saya ini ya. Tadi malam ganggu saya, tidak bisa tidur nih, rasain, alhamdulillah. Zaman sekarang itu ya, kalau tetangganya ketimpa musibah, senang dia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi yang betul bagaimana kalau orang yang beriman? Kalau tetangganya ketimpa musibah, kata Rasulullah,
azzaitahu, kamu datang berbela-sungkawa, ikut sedih kamu. Wala tastatil alaihi bil bina fatahjub anhu rih illa biidnihi. Dan kamu, haknya tetangga, itu kamu tidak meningkat rumah kamu, ditingkat rumahnya. Tingkat 2, tingkat 3, sehingga menjadikan tetangga kamu itu tidak dapat hawa, tidak dapat angin, rumahnya jadi panas. Gara-gara kamu tingkat, ketutupan, dia tidak dapat udara, dia tidak dapat udara, ketutupan macam-macam ini. Tidak boleh ningkat sembarangan. Kata Rasulullah, illa biiznihi, kecuali kamu izin dulu dengan tetangga kamu. Kalau mau ningkat rumah, izin. Mana ada orang ningkat rumah izin sekarang? Uang saya, mau apa saya izin? Padahal kalau kita tingkat rumah kita, tetangga kita terganggu, ya kita sudah mengganggu dia. Kecuali izin dengan tetangga kamu. Kalau tidak boleh, ya sudah sabar. Sabar ya. Kalau tidak bisa sabar, cari tetangga lain yang boleh, yang mengizinkan pindah rumah gitu ya. Wala tu'dhihi, dan kamu tidak mengganggunya. Wa inistaraita fakihatan, kalau kamu membeli buah, fahdilahu, hadiahkan sebagian kepada tetangga kamu, bukan sembunyikan. Fa in lam taf'al, tapi kalau kamu tidak melakukan hal itu, tetangga buahnya saja saya cuma beli satu, saya hadiahkan, ya tidak makan apa-apa satu rumah. Kalau kamu tidak bisa memberikan hadiah kepada tetanggamu saat kamu belanja, fa'adkhilha sirran, sembunyikan, masukkan buah itu dengan sembunyi-sembunyi, jangan sampai kelihatan tetanggamu. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan ini. Jadi kita ini seharusnya jangan beli sesuatu bermegah-megahan sehingga menjadikan tetangga kita ini nanti punya penyakit gara-gara kita. Beli buah aja, sama Rasulullah suruh nyembunyikan. Kalau kamu tidak mau memberi tetanggamu, masukkan buahnya, lihat-lihat, jangan sampai kelihatan tetanggamu. Bukan pelit itu ya, bukan pelit, tapi ini kalau saya bagi, saya tidak makan sama keluarga saya. Masukkan ke rumah cepet-cepetan gitu ya. Bungkus kayak plastik hitam, jadi tidak kelihatan gitu. Atau kamu beri hadiah. Kemudian wala yakhruj biha waladaka liyaghidha biha waladahu. La ilaha illallah, ini lebih rumit lagi ini ya. Dan hendaklah anak-anak kamu tidak keluar rumah mengganggu anaknya tetanggamu sampai anaknya tetanggamu itu marah. Jadi kita ini, bukan kita saja yang tidak boleh mengganggu anak kita, kita nasihati, jangan ganggu anaknya tetangga loh ya, awas. Bukannya anak kita nangis, kemudian anaknya tetangga kita tempeleng kebaikannya ini ya. Nah, kalau tengkar anak kita dengan anaknya tetangga, yang kita jauhin anak kita. Jangan ganggu anaknya tetangga. Ini Nabi Muhammad ini ya. Wala tu'dhihi biguttar gidrik illa an taghrifa lahu minha. Dan hendaklah kamu tidak mengganggunya dengan guttar. Guttar ini bidhammil ghaf ay rihul gidir wasyawa wa nahwihima. Nah, jangan kamu ganggu tetanggamu dengan aroma gidir. Gidir itu apa? Kuali, aroma kuali kamu itu ya. Masak sesuatu, aromanya sampai ke tetangga, jangan kamu ganggu. Nah, tutup itu, gidirnya ditutup, kualinya ditutup, jangan sampai aromanya kemana-mana, tetangga kamu perutnya bernyanyi nanti. Atau aroma masywi itu syawak itu kalau kamu goreng sate, bakar sate atau bakar daging, asapnya, waduh, langsung lapar tetangganya. Hati-hati, jangan kamu ganggu tetangga kamu dengan aroma masakan rumah kamu. Kecuali, kata Rasulullah, aroma masakannya biar ke tempat tetanggamu, boleh, tapi kamu ciduk dari masakan itu,
kamu antarkan ke tetangga kamu, biar dia kelaparan, terus makan masakan kamu dia nikmat. Nah, biar kecium satenya, tapi kemudian datang sate 20 tusuk ke tetangga kamu. Nah, jadi sama-sama makan. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kamu enggak bisa memberi tetangga kamu, tutup bakarannya, jangan sampai asapnya kemana-mana. Nah, kemudian Nabi bertanya lagi, atadruna ma haqqal jar? Kamu tahu enggak apa itu haknya tetangga? Walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku ada di genggamannya. La yablughu haqqal jar illa man rahimahullah. Tidak ada seseorang yang mencapai hak tetangganya, maksudnya memenuhi hak tetangganya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, waqad kana salafus salih yubalighuna fil ihsan ilal jiran. Dan para salaf pendahulu, orang-orang ulama-ulama pendahulu yang saleh, itu mereka itu benar-benar berjuang untuk berbuat baik kepada tetangga, wa kaffil adza anhum, dan menjaga dirinya jangan sampai mengganggu tetangga, ilal ghayah wan nihayah, sampai ke puncaknya. Artinya betul-betul tidak mau mengganggu tetangganya dan betul-betul selalu berbuat baik kepada tetangganya. Hatta balaghana, sampai-sampai saya itu pernah mendengar kabar annahu kathural fa'r fi dari ba'dihim. Saya pernah mendengar sebuah kabar seorang pendahulu yang soleh itu pernah, di antara mereka itu ada yang rumahnya itu banyak tikus. Di rumah dia itu banyak tikus. Gandumnya dicolong tikus, rotinya dimakan tikus, rumahnya banyak tikus. Fagila lahu, lalu disampaikan kepada orang tersebut, lau iktanaita hirran. Loh, kamu ini rumah kamu banyak tikus ya? Iya. Lau iktanaita hirran. Kata dia, andai kamu itu punya kucing, kalau piara kucing nanti tikusnya hilang semua, kata dia. Nah, pelihara kucing, nanti tikus kamu itu hilang semuanya. Kata dia, faqal, aku ya sudah tahu caranya ngilangi tikus ini, ya dengan cara meletakkan kucing, aku sudah tahu. Tapi dia mengatakan, akhaf ayyahrubal far minhu ila diyaril jiran. Tapi aku takut kalau aku letakkan kucing di rumahku, tikusnya lari ke rumahnya tetangga. Nanti ganggu tetanggaku tikus ini. Jadi biar ganggu rumahku saja, yang penting rumahnya tetanggaku aman. La haula wala quwwata illa billah. Hah? Ada enggak orang seperti ini di zaman sekarang ini? Subhanallah. Fayakunu dzalika minal adza lahum. Kalau sampai gara-gara aku tikus ini lari ke rumah tetanggaku, berarti aku ini sudah mengganggu tetanggaku. Nah, zaman sekarang kita doakan tikus ini lari ke tempat tetangga malahan. Ya Allah, pindahkan tikus-tikus ini ke tetangga saya, jauhkan dari rumah saya. Nah, ini sifat yang langka sekali ini ya. Akhlak. Lihat, agama itu ya ini agama. Inilah agama. Agama itu adalah akhlak. Kalau kita belum berakhlak seperti ini, kita ini masih jauh dari agama, walaupun sholat 5 waktu di masjid sampai pecah kepala kita. Masih jauh dari agama kita ini ya. Nah, makanya tumbuhkan agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Wujudkan agama. Ini sunnah. Ini sunnahnya Nabi itu yang paling pokok ya ini. Ada sunnah ba'diyah, qobliyah, Senin, Kemis, itu sunnah nomor sekian. Nomor 1 itu ini, sunnah ini. Sunnah ba'diyah, qobliyah itu gampang, semua orang bisa. Tinggal tahu caranya langsung Allahu Akbar. Ayo coba. Sunnah akhlak ini terhadap tetangga. Siapa yang mau mewujudkan kalau bukan kita? Maksud ada orang non-muslim, akhlaknya terhadap tetangga lebih baik daripada orang yang mengaku dirinya sebagai pecinta Rasulullah SAW. Malu kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dijadikan tergolong orang yang yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, yang mendengar nasihat dan mengikutinya dengan perbuatan.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita baca, sifat-sifat yang mulia yang kita baca di dalam kitab ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalir ke dalam diri kita sehingga bisa wujud dalam perbuatan kita mendatangkan ridha Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala buku yang kita baca ini dan kajian kita ini kelak menjadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina أهلي والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو